dengan dimensinya 6 kali 10 meter. Carportnya ini cukup untuk satu mobil. Ini ada posisi taman, ukurannya cukup luas juga. Unit ini ceilingnya tinggi untuk di area living roomnya. Sekarang kita cek penampakan master bedroomnya. Penampilannya seperti ini. Kamar mandi sharingnya seperti ini, ukurannya masih standar. Dan di sebelah kanan saya lagi itu ada, ini cocok, bisa dijadikan untuk kamar anak. Jadi istirahat oke. Area eksplorasi, belajar masih oke juga. Ini area belakangnya diperuntukkan untuk area cuci jemur dan area dapur kotornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti. Balik lagi nih di channel Cemara Properti. Kali ini saya berada di daerah Bogor Barat dan akan mereview sebuah rumah. Ini rumah subsidi tapi rasanya kayak komersil nih. Kenapa? Karena lokasinya ini enak banget. Di belakang saya ini udah ada jalan utamanya juga. Dan rumah komersil ini, rumah subsidi rasa komersil ini, dia satu lantai, isinya 2 kamar, 1 kamar mandi. Enaknya, di sini sudah ready unit, di sini sudah ramai penghuni juga, dengan fasilitas hunian yang sudah lengkap juga. Seperti apa reviewnya, makanya jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Sekarang saya sudah ada di show unitnya dan sekarang kita akan review rumahnya. Sebelum itu, tipe rumahnya ini 30/60 dengan dimensinya 6 kali 10 meter dengan listrik 1300 watt dan sumber air ini sudah menggunakan sumur bor tersendiri. Sekarang kita akan review. Pertama dari fasadnya dulu. Dari fasadnya ini, dari model atapnya, dia atapnya atap pelana yang memanjang ke samping. Jadi posisi atap bukan menghadap ke depan, atap pelananya. Untuk rangka atapnya dia menggunakan baja ringan, dan untuk gentingnya dia menggunakan beton flat. Itu dari model atap. Turun sedikit ini, di sini ada akses cahaya. Ini akses cahaya ini berfungsinya untuk cahaya masuk ke area living room, dan nanti kita akan lihat fungsi lain yang sebenarnya ketika kita akan review di dalam. Sekarang kita akan turun lagi sedikit. Di sini untuk penggunaan temboknya dia menggunakan hebel, lalu diplester, dilapisi dengan aci, dengan kombinasi cat ya sesuai dengan tampilan dengan kombinasi tali airnya. Sekarang kita turun ke bawah. Nah, di bawah ini sudah ada carport. Carportnya ini cukup untuk satu mobil dengan spek carportnya dia menggunakan rabat beton. Lalu di sebelah kiri saya ini di sini ada posisi taman, ukurannya cukup luas juga. Untuk area penghijauan oke, atau misalnya dijadikan area servis lain juga oke. Sekarang kita maju sedikit. Nah, dari posisi area pintu masuk di sini ada area terminal, tapi memang ukurannya tidak terlalu lebar, hanya untuk sekedar kita duduk santai sebentar aja, melepas sendal, melepas sepatu. Dengan speknya ini dia menggunakan keramik ukuran 40 kali 40. Kemudian di sebelah kanan dan kiri saya di sini ada akses jendela, di mana di sebelah kiri ini menghadap ke area master bedroom dan satunya lagi menghadap ke area living room dengan spesifikasinya dia menggunakan aluminium untuk kusen dan daun jendelanya juga. Lalu kemudian di area pintu masuknya di sini untuk kusen bagian pintu dia menggunakan aluminium untuk kusennya, tapi untuk daun pintunya dia menggunakan kayu solid yang kokoh. Itu dia penampakan review dari fasadnya dari atas, tengah, ke bawah sampai ke area pintu masuk. Dan sekarang kita akan lihat apa aja yang ada di dalam. Oke, sekarang kita sudah ada di area dalamnya. Tadi dari luar, sekarang ke dalam langsung dihadapkan dengan area living room. Disclaimer dulu sebelum mereview lebih jauh, segala furnish yang ada di show unit ini hanya contoh representasi aja. Nanti kalau misalnya kamu punya, ini dapatnya kosongan tanpa furnish. Sekarang kita lanjut mereview. Nah, kalau misalnya saya lihat dari spek bawahnya dulu ya, spek lantainya ini dia sama dengan area terminal di depan. Dia menggunakan lantai ukuran 40 kali 40 seperti ini. Itu untuk spek lantainya. Lalu saya lihat ke atas ini, wah, ini unit ini ceilingnya tinggi untuk di area living roomnya, dan menjadi jawaban juga tadi yang sudah saya singgung di depan, kenapa di fasadnya itu ada beberapa jendela kaca mati. Nah, ini dia fungsinya memang ceiling untuk ke atasnya dia tinggi, jadi difungsikan untuk area masuk cahaya ke area living roomnya di sini. Tidak terlalu redup, jadi terasanya lebih megah. Nah, sekarang di sebelah kanan saya ini ada posisi master bedroom. Sekarang kita cek penampakan master bedroomnya. Untuk misalnya ukurannya ini sudah otomatis, ukuran master bedroomnya ini masih cukup luas juga. Kalian bisa lihat sendiri sudah dengan contoh furnish seperti kasur, penampakan di sini lemari,
Dan untuk spek lantainya dia masih sama menyambung dari area terminal, living room, sampai ke sini juga. Dan kemudian di sini sudah ada akses cahaya juga yang menghadap ke area taman depan rumah tadi. Ini untuk area ukuran master bedroom-nya. Kemudian sebelah kanan saya lagi, di sini ada kamar mandi sharing-nya dan sekarang kita akan intip. Nah, ini untuk penampakan kamar mandi sharing-nya. Kamar mandi sharing-nya seperti ini, ukurannya masih standar, cukup untuk kegiatan bersih-bersih ringan maupun berat. Dengan spek dindingnya ini setengah menggunakan keramik, lalu ke bawahnya dia menggunakan keramik anti licin. Itu untuk kamar mandi sharing-nya, dan di sebelah kanan saya lagi itu ada, ini cocok bisa dijadikan untuk kamar anak. Nah, penampakannya seperti ini. Ukurannya mungkin dibandingin area master bedroom, di sini mungkin lebih kecil sedikit, tapi namanya untuk anak-anak ini masih oke dengan contoh furnish seperti kasur dan area meja belajarnya juga. Jadi istirahat oke, area eksplorasi belajar masih oke juga. Dan di sini kamar anaknya sudah ada akses cahaya yang menghadap ke area belakang. Nah, sekarang kita akan singgung area belakangnya penampilannya seperti apa, karena di area belakangnya ini dikhususkan untuk area cuci jemur dan area dapur. Oke, sekarang kita sudah ada di area belakangnya. Ini area belakangnya diperuntukkan untuk area cuci jemur dan area dapur kotornya. Ukurannya masih cukup luas kalau misalnya dikombinasiin, dan untuk posisi spesifikasi bawahnya ini karena di show unit, ini show unitnya menggunakan rabat beton untuk lalu kemudian, nah di sini nih kan ada agak tinggian sedikit. Ini kalau misalnya di unit standar ini posisinya temboknya meninggi sebagai pembatas bangunan. Kemudian di belakang saya ada akses jendela yang tadi sudah saya singgung. Ini akses jendelanya menuju ke area kamar anak yang berada di belakang. Ini untuk penampilannya ruangan yang ada di area belakang di show unitnya. Dan sekarang kita balik lagi ke dalam. Oke, itu dia di review rumah kali ini. Di harga itu nggak sampai 200 jutaan, dengan cicilan sekitar 1 jutaan aja itu flat sampai kamu lunas. Enak banget. Dengan promo ini kebetulan dengan promo kamu tanpa DP, tanpa biaya booking. Jadi enak. Jadi semuanya sudah ditanggung dengan developer. Itu dia untuk harganya. Dan untuk fasilitas hunian di sini juga sudah oke juga, seperti ada area taman. Lalu ada area taman terbuka hijau termasuk area taman anaknya juga, lalu sudah ada alun-alun. Lalu di sini rencananya akan di area bangun area komersil, area F&B juga, lalu ada lapangan futsal dan lapangan voli juga. Itu dia untuk fasilitasnya. Dan untuk titiknya di sini aksesnya ini sekitar 40 menitan itu kalau kamu ingin ke pusat kota Bogor dan ke akses ke tol Bogor, itu dia. Jadi kalau misalnya ke Jakarta masih oke, tinggal akses lewat tol Bogor juga. Lalu kemudian di sekitar 30 menit aja itu kamu bisa menuju ke area sarana pendidikan seperti IPB, lalu 30 menit aja untuk ke kebutuhan berbelanja seperti Jogja di Dramaga. Lalu sekitar 20 menitan itu ke fasilitas kesehatan seperti RSUD Luwiliang dan fasilitas kendaraan umum seperti terminal Luwiliang juga. Jadi jaraknya masih cukup terjangkau semua. Dan sampai di sini dulu review rumah kali ini. Jangan lupa saksikan di review rumah selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.